Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kembali sholat sunnah tarawih yang sebelumnya kita sudah melaksanakan puasa Ramadan hari ke-4 malam ke-5 ya Pak. Mudah-mudahan dari awal sampai dengan akhir Allah jaga kita, Allah berikan kita kesehatan sehingga kita menjadi golnya apa? Orang-orang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas wa ta'muluna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa la takum minkum ummatu yad'una ilal khairin wa la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah fa ilaika humul muflihun. Jamaah sekalian, alhamdulillah jatah saya malam ini ya. Tadinya saya malam kedua tapi ditukar gitu. Saya akan menyampaikan sedikit sharing, mohon izin guru saya Ustadz Tosin ya. Kemudian para sesepuh, bukan menggurui, bukan menasihati, tapi kita ya karena jatah saya untuk berbagi sharing ilmu gitu. Saya ingin menyampaikan tentang ilmu ya. Bicara ilmu itu adalah ibadah ya. Ketika menyebut ilmu itu ibadah, berarti sesungguhnya setiap orang yang mencari ilmu itu akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mencari ilmu sama dengan orang yang sedang mengerjakan ibadah ya. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya ya Imam, bagaimana dengan orang-orang yang berkumpul pada majelis ilmu, lalu ada seseorang yang sedang sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Jadi di salah satu sisi ada yang majelis ilmu, di satu sisi ada orang yang 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam terus sholat sunnah. Dan sampai dengan majelis ilmu itu selesai. Ya. Jadi majelis ilmu selesai, kemudian sholat sunnahnya juga selesai. Gitu. Keduanya sama-sama ikhlas katanya, dicerita. Kalau sama-sama ditimbang, maka kata Imam Syafi'i, orang yang duduk di majelis ilmu sesungguhnya pahala orang tersebut lebih besar daripada mereka yang sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena sesungguhnya yang melaksanakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah mustahabah. Jadi hukumnya sunnah itu, sunnah mustahab itu sebagaimana Rasul melakukan gitu. Kemudian adapun orang yang terikat dengan majelis ilmu adalah hukumnya wajib. Ya. Sehebat-hebatnya perkara sunnah, ya, bapak berkali-kali sunnah gitu, tapi tetap tidak mampu mengalahkan sesuatu yang wajib. Jadi hukum wajib baru sunnah. Ya. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut kata ilmu, kita kembalikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab itu imam Sunni ya. Dia Hambali ya. Kata beliau, bukan semua ilmu, tapi ilmu adalah maqalallahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Allah dan perkataan Rasulullah itu ilmu. Ya. Adapun ilmu yang berkaitan tentang dunia, itu ilmu tetap besarnya pahala tidak sama dengan ilmu apabila berkaitan dengan perkataan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Jadi ilmu tentang dunia juga baik gitu, tapi lebih besar
ilmu perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ya. Makanya, masya Allah, ketika mereka yang mencari ilmu, ibadah mereka itu besar sampai Imam Ahmad bin Hambal berkata, al ilmu la ya'tiluhu say'un idza salahat ni'atuhu. Sesungguhnya keutamaan mencari ilmu itu sangatlah besar dan tidak mampu ditanding dengan amalan lainnya apabila niatnya itu benar. Jadi alhamdulillah masjid kita DKM menyediakan banyak-banyak majelis ilmu. Ya. Bukan berarti sholat sunnah itu nggak baik gitu ya. Tapi ini kita mencoba mendudukan yang utama dulu. Ya. Karena setan itu lebih takut kepada ahli ilmu daripada orang yang ahli ibadah. Gitu. Karena ilmu itu adalah kuncinya surga kata Allah. Ya, jadi kami DKM menyediakan kajian-kajian. Alhamdulillah di sini banyak guru-guru ya, yang ini berkah buat kita semua. Sayang kalau tidak dilalui gitu ya. Di luar sana orang susah nyari ilmu-ilmu tentang thaqafah Islam. Ya. Bahasa Arab itu Pak, bahasa Arab itu kami sediakan itu justru sayangnya dari warga sendiri sedikit, justru dari luar banyak. Gitu, makanya kami selalu menyediakan kajian-kajian itu dikhususkan untuk warga kita dulu. Gitu. Itu dari bahasa Arab itu sampai ada yang WA ke saya, Pak masih ada nggak slotnya gitu kan? Belum ada gitu, karena saya pengen warga kita dulu. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya terus bersemangat untuk mencari ilmu, ya. Mumpung ada guru-guru di sini. Ada Ustadz Suratman, yang itu kalau kita lihat, siapa yang nggak kenal Ustadz Suratman di kecamatan? Sekecamatan Pasar Bo, siapa yang tidak kenal Ustadz Suratman? Alhamdulillah beliau masih sehat, masih bisa mengajarkan kita. Kemudian ada Ustadz Tosin, ya. Ustadz Tosin ilmunya Masya Allah. Ya. Beliau mulazamah Madinah. Ya, sayang kalau tidak kita gunakan gitu ya. Sayang banget, makanya kita perhatikan beliau, ya. Karena ada murid terhadap guru itu, masya Allah, keberkahan ilmu ada di situ. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, ya, bagaimana niat itu benar, kata penanya kepada Imam. Kalau orang itu berniat mencari ilmu maqala Allahu wa qala Rasul, dan niatnya itu semata-mata untuk membebaskan kebodohan dari dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang benar di dalam niat mencari ilmu. Dan sesungguhnya kewajiban kita mencari ilmu itu fardu ain. Adapun sholat sunnah dan tidak bisa sholat sunnah mustabah itu tidak bisa mengalahkan yang wajib. Kemudian apa dalilnya, gitu kan? Dalilnya yang wajib tidak bisa dikalahkan oleh yang sunnah, yaitu iza ukumatis sholah fala sholata inna matkubah. Kalau kita sudah ditegakkan sholat yang wajib, tidak ada sholat kecuali adalah sholat wajib. Jadi contohnya kalau kita sudah iqomah, ya, maka sholat sunnah itu ditinggalkan, ya. Ya. Sehingga kita kerjakan sholat yang wajib. Jadi mohon maaf Pak, ketika kita sholat kajian ilmu gitu, kajian ilmu di pada subuh, ya terutama gitu kan. Kadang-kadang kita sepakati dulu nih, mencari ilmu adalah wajib gitu ya. Cuma kajian ilmu belum selesai, kita sudah lihat, wah udah masuk suruk nih gitu kan, udah masuk suruk gitu. Walaupun memang suruk itu adalah pahalanya seperti umroh ya gitu ya. Tapi mohon maaf Pak, jadi mungkin kita selesaikan dulu kajian ilmunya dulu gitu kan, sehingga nanti Ustadz bisa mengatur waktunya sehingga kita bisa suruk. Karena memang adab ilmu itu adalah selalu menghormati guru, ya, sehingga apa yang kita dapat Allah mudahkan dan di situ ada keberkahan buat kita. Jadi kalau ketika kita sudah mengerti sesungguhnya ilmu itu hukumnya wajib, jangan membentur-benturkan antara pintu surga dengan pintu surga yang lain. Kalau kita mengerti sama-sama hukumnya, jadi maksudnya seperti ini Pak, kita sering mendengarkan alasan ya, atau saya dulu gitu kan, atau bapak-bapak mungkin, yuk kita cari belajar kajian, belajar ilmu gitu kan. Aduh Pak,
Saya sudah capek nih kerja dari Senin sampai dengan Jumat gitu kan. Lah kan masih ada Sabtu dan Ahad gitu kan. Sabtu Ahad itu waktunya istirahat buat saya kayak gitu. Ya. Benar memang mencari nafkah itu hukumnya wajib. Tetapi kewajiban itu tidak menafikan kewajiban lainnya untuk mencari ilmu. Dan sesungguhnya mencari ilmu itu memang wajib. Selain kita harus belajar sebelum kita nanti mengkaji ibadah, sehingga kita harus paham. Hukumnya itu wajib karena Allah itu tidak pernah membolehkan seseorang itu masuk surga sampai orang itu mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah dengan ilmu bahwa Allah itu tidak ada ilah kecuali Allah, dan memasuki surga itu tidak bisa kecuali dengan ilmu. Makanya ketika Rasul mendapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi suruh baca dulu, Pak. Ya kan? Nggak dikasih tahu tuh siapa Tuhannya gitu. Tuhannya ya Tuhan yang menciptakan kamu gitu. Itu artinya pentingnya ilmu buat kita. Contoh lain kalau kita ingin masuk kerja misalnya, ya. Masuk kerja di kantor, terus kemudian menjadi karyawan. Kita paham tuh, memahami prosesnya ya. Jadi masuk kerja itu kita harus sekolah selesai SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ditambah lagi kuliah 4 tahun. Ya. Total jadi mencari ilmunya itu 16 tahun ya. Kemudian kita udah paham gitu ya. Kita bakal masuk kerja, berarti kita harus mencari ilmu 16 tahun untuk ngantor, untuk kerja gitu. Kemudian apakah kita mengira surga itu lebih rendah dari kantor? Gitu kan. Ini surga, Pak, bukan kantor, bukan kerjaan. Surga yang itu pulang kita, tempat terakhir kita gitu. Gitu ya. Kemudian sampai kita tidak mempelajari ilmunya katanya. Jadi apakah kita mengira surga itu lebih rendah kualitasnya daripada tempat kantor kita? Sampai kita tidak mempelajari ilmunya. Maka kita tidak paham surganya Allah, itu kuncinya adalah ilmu. Jadi kata tulisan di sini begitu. Ya. Jadi maqala Allah wa qala Rasulullah, makanya kalau ada yang beralasan saya sudah capek mencari kewajiban untuk mencari penghidupan, benar memang kita tuh dapat pahala. Saya sebagai suami mencari nafkah dapat pahala. Ya. Tapi kewajiban itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk mendapatkan kebaikan dalam urusan akhirat. Dan itu adalah ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini saya sampaikan untuk saya dan kita semua, sehingga keberkahan di lingkungan kita selalu hadir gitu ya. Makanya mudah-mudahan Pak doakan semua pengurus sehat ya, pengurus yayasan terutama yang sudah sepuh, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Kemudian kepada wakif-wakif, pada guru-guru kita ya. Jadi gunakan kajian-kajian yang kita sediakan untuk warga di sini ya, semaksimal mungkin, mumpung banyak guru-guru yang bisa mengajarkan ilmu pada kita. Ya buat teman-teman pengurus ya, mudah-mudahan dikuatkan, diistiqomahkan ya, sehingga kita bisa melayani kaum muslimin di lingkungan kita, terutama di Kalisari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian ayat-ayat yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.